Khilafiyah terjadi dalam hal apakah wajib menghadap ain kiblat ataukah cukup menghadap jihad kiblat. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah, ulama Hambali mengatakan wajib menghadap ain kiblat. Kemudian pendapat di sebelahnya yang bertentangan dengannya mengatakan wajib menghadap arah kiblat, tidak wajib menghadap ain kiblat, yaitu diasuh oleh mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Dalil-dalil Malikiyah dan Hanafiyah: wastadallal Malikiyatu wal Hanafiyatu ala mazhabihim bil kitabi wa sunnati wa amalis sahabati wal maqul. Berdalil oleh ulama Maliki dan ulama Hanafi untuk pendapat mereka yang menyatakan wajib menghadap arah kiblat, tidak wajib menghadap ain Ka'bah, dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil amalan sahabat dan dalil logika. Amal kitabu fadhahiru qawlih, zahir adapun dalil yang bersumber dari Al-Quran adalah zahir firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Walam yakul syatral Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan arah Ka'bah, tapi Allah katakan arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud adalah arah Ka'bah, bukan ain Ka'bah. Kalaulah maksud Allah ain Ka'bah, tentu Allah katakan fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Tapi karena maksud Allah bukanlah ain Ka'bah tapi arah Ka'bah, maka Allah sebut Ka'bah dengan bahasa Masjidil Haram. Yang penting menghadapnya ke Masjidil Haram. Menghadap ke masjid belum tentu menghadap ke Ka'bah, karena masjid lebih besar dari Ka'bah. Itu dalil mereka dari Al-Quran, dan di sana sudut pandangnya. Fa inna man istaqbalal janibal ladzi fil Masjidil Haram faqad ata bima umira bi saun asaba ainal Ka'bati amla. Maka sesungguhnya siapa saja menghadap ke arah, fa inna man istaqbala, maka siapa saja menghadap ke arah janibal ladzi fil Masjidil Haram, sisi yang padanya ada Masjidil Haram, janib yang ada padanya Masjidil Haram, faqad ata, maka sungguh dia telah melakukan, sungguh telah mendatangkan bima umira bih, dengan sesuatu yang diperintahkan ia dengannya sesuatu. Sungguh dia telah melakukan perintah yang diperintahkan. Sawun asaba ainal Ka'bati, baik dia bertepatan dengan ain Ka'bah atau tidak, baik ia bertepatan, baik dia sejajar dengan ain Ka'bah atau tidak. Ini zahir ayatnya begitu. Kalaulah Allah ingin kita menghadap kepada ain Ka'bah, tentu Allah katakan fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Tapi ketika Allah tidak berfirman dengan syatral Ka'bah, dengan syatral Masjidil Haram, maknanya siapapun yang menghadap ke arah Masjidil Haram berarti dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadap Masjidil Haram
belum tentu sejajar dengan Ka'bah. Berarti menghadap sejajar Ka'bah tidak penting, yang penting adalah arah Ka'bah. Sana istimbatnya. B. Adapun dalil dari segi hadis, maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Sesuatu yang ada antara timur dan barat itulah kiblat. Yang ada antara timur dan barat adalah kiblat. Sementara Ka'bah itu tidak memenuhi antara timur dan barat. Jadi Ka'bah hanya kecil saja. Sementara kiblat itu bukan ke Ka'bah, tapi ke sesuatu yang ada antara timur dan barat yang mengarah ke Ka'bah. Berarti arahnya yang penting, bukan bendanya, bukan ainnya. Katakanlah mulai di pojok dinding sana timur, dinding sini barat, nah Ka'bah di tengah. Maka Nabi bersabda antara timur dan barat itu kiblat. Berarti sini kiblat, sini juga kiblat. Ternyata Ka'bahnya cuma di tengah. Ka'bah itu enggak panjang menutup timur dan barat. Berarti maknanya arah yang ada antara timur dan barat, yang di arah sana ada Ka'bahnya. Nah, yang di sini ke timur dan barat yang ada Ka'bah, yang di sana ke sini yang ada Ka'bah. Yang penting antara timur dan barat yang ada Ka'bah di depannya. Maka terjadi pembahasan di kalangan ulama ketika seseorang berada di jarak tengah-tengah. Kalau dia menghadap ke arah depan, maka ke Ka'bah 1000 kilo. Kalau dia membelakang ke Ka'bah juga 1000 kilo. Nah, belakangnya Ka'bah 1000 kilo, di depannya Ka'bah 1000 kilo, maka dia boleh menghadap muka belakang karena jaraknya sama. Nah, kalau kita ini kalau cerita dunia bulat. Nah, sekarang kalau kita belakang Ka'bah, menghadap Ka'bah enggak kira-kira kalau dunia bulat? Hah? Kalau kita membelakang Ka'bah, menghadap Ka'bah enggak kira-kira? Iya, karena dunia bulat. Hadap itu. Nah, tapi karena kita dekat Ka'bah ke arah sana, dekatnya di Indonesia, ke matahari tenggelam, maka kita menghadap ke sana. Kalau kita menghadap ke matahari terbit pun, itu juga menghadap Ka'bah ketika dunia bulat. Tapi kalau dunia segi empat tidak. Dunia bulat atau segi empat? Bulat atau segi empat? Bulat atau segi empat? Jumhur manusia mengatakan bulat. Nah, hakikatnya Allah yang tahu. Hadis al-baitu kiblatun li ahli al-masjid wal masjidu kiblatun li ahli al-haram wal haram kiblatun li ahli al-ard fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sunan beliau, Sunan Baihaqi, dari Sayyidina Abdul bin Abbas, hadis marfu'. Hadis akan oleh Imam As-Sayuti dalam kitab Durrul Mansur. Imam Qurtubi juga menerangkan hadis yang sama. Jadi Ka'bah itu kiblat bagi orang dalam masjid. Kalau kita berada di masjid, memang wajib menghadap ain Ka'bah. Sementara masjid itu kiblat bagi orang yang di tanah haram. Jadi masyarakat tanah haram yang sholat di sekitar Masjidil Haram, maka arahnya yang penting ke Masjidil Haram. Apakah sejajar dengan Ka'bah atau tidak, enggak perlu. Kemudian tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi.
yang ada antara timur dan barat dari umatku, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita di Indonesia, yang penting menghadapnya ke tanah haram selesai. Karena tanah haram itu ada Ka'bah. Sementara mazhab Syafi'iyah dan Hambali, kita wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi dalam hati kita ada menghadap ke Ka'bah. Tetap aja pelaksanaannya sama sebetulnya. Cuman niatkan dalam hati menghadap Ka'bah. Kalaulah enggak pas, kita tidak diberatkan untuk mempaskannya. Bagaimana mempaskan kita menghadap Ka'bah atau tidak? Benda Ka'bah itu ya paling beberapa meter saja. Sementara jarak kita dari Ka'bah sekian ribu kilometer. Berapa ribu kilometer dari Indonesia? Hah? Oh, 6 juta. C. Adapun amalan para sahabat. Wa amma amalus sahabati fahuwa, adapun dalil berdasarkan amalan sahabat, ini sumber hukum dari Imam Malik rahimahullah taala. Adapun amalan para sahabat fahuwa, maka dianya amalan sahabat, anna ahla masjid Quba, sesungguhnya penduduk Masjid Quba, kanu adalah mereka dulu, fi salati subhi, pada salat subuh, bil madinati, di Madinah, mustaqbilina, hakadam mereka menghadap ke Baitul Maqdis, mustadbirinal Ka'bata, hakadam mereka membelakang ke Ka'bah. Faqila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, innal kiblata, sesungguhnya kiblat, qad huwilat, sungguh telah dipindahkan ia kiblat ke Ka'bah. Fastadaru, lalu mereka berputar arah, fi asna'is salati, pada pertengahan solat, min ghairi talabi dilalatin, dari tanpa mencari dilalah, dari tanpa mencari arah penunjuk atau penunjuk arah untuk memastikan ke Ka'bah atau tidak. Walam yungkirin nabiyyu alaihim, dan tidak mengingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mereka. Wasummiya masjiduhum, lalu disebutlah masjid mereka dengan Dzil Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Nah, masjid yang memiliki dua kiblat. Wa ma'rifatu ainil Ka'bah la tu'rafu illa bi adillatin handasiyah, dan mengenal ain Ka'bah itu tidak bisa diketahui ia ain Ka'bah kecuali dengan petunjuk dari seorang insinyur. Nah, handasiyah. Yatulun nazaru fiha, habis atau lama penelitian, akan lama penelitian padanya ain Ka'bah. Fa kaifa adrakuha alal badiha fi asna'is shalah, bagaimana mereka bisa mengetahuinya ain Ka'bah? Bagaimana mereka bisa mengetahuinya ain Ka'bah secara langsung? Alal badiha, secara langsung, di pertengahan solat, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan malam, karena kejadiannya ini dikatakan di solat subuh. Nah, jadi kalau untuk mengetahui ain Ka'bah perlu kepada ilmu atau teknologi insinyur lah.
Nah, insinyur bagian apa itu? Bagian apa? Geografi, fisika, biologi, matematika, geografi, nah sementara sahabat sedang sholat, dikatakan saya barusan sholat dengan Nabi, Nabi sudah pindah ke Ka'bah, otomatis langsung mutar. Nah itu menunjukkan bahwasanya mereka itu menunjuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah ke arah Ka'bah kita bisa prediksi. Pasarnya di sini mana arahnya? Hah? Situ? Tugu Pasaraya, ainnya. Nah, perlu untuk buka dulu Google. Nah, ukur dulu. Nah, sementara sahabat secara otomatis, secara langsung berputar. Nah, ini mengatakan berarti mereka menghadap ke arah, bukan ke ain. Dan hal itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak mengingkarinya. Itu dalil amalan sahabat. D. Adapun makul, dalil logikanya. Amal makulu fa innahu yata'azzaru dabtu ainil Ka'bah alal qaribi min Makkah, fa kaifa billadhi huwa fi aqsal aqasid dunya min masyarikil ardi wa magharibiha. Maka sesungguhnya sulit, yata'azzaru, maka sesungguhnya sulit atau tidak mungkin memastikan ain Ka'bah terhadap orang yang dekat dari Makkah. Maka sesungguhnya sulit menentukan ain Ka'bah alal qaribi terhadap orang yang dekat dari kota Makkah. Nggak mungkin dia tentukan. Sulitlah kalau untuk ditentukan. Fakaifa billadhi huwa fi aqasid dunya. Bagaimana dengan seseorang yang dia berada di ujung-ujung dunia? Aqasid dunia, ujung-ujung dunia, baik dari timur bumi ataupun di daerah baratnya. Dalil logika. Wa ammal ma'kulu, adapun secara logika, fa innahu, maka sesungguhnya yata'adzaru, tidak memungkinkan, dabtu ainil Ka'bati, memastikan ain Ka'bah, alal qaribi min Makkah, terhadap orang yang dekat dari kota Makkah. Fakaifa billadhi, maka bagaimana atau apalagi dengan orang huwa, yang dianya seseorang itu fi aqasid dunia, di ujung-ujung dunia, baik dari timur dan baratnya dunia. Walau kana istiqbalu ainil Ka'bah wajiban, jikalau adalah menghadap ain Ka'bah itu hukumnya wajib, la wajaba alla tasihha salatu ahadin qattu, sungguh wajib bahwa tidak sah salat siapapun saja. La wajaba, sungguh mesti, alla tasihha, bahwa tidak sah, salatu ahadin qattu, salat siapa saja. Kenapa?
kita bisa hukumi salatnya tidak sah. Lianna ahlal masyriqi wal maghrib, karena sesungguhnya penduduk timur dan barat. Lianna ahlal masyriqi wal maghrib, karena sesungguhnya penduduk timur dan barat. Yastahilu ayyakifu, mustahil bahwa mereka berdiri, mustahil bahwa mereka berdiri fi muhadzati, pada posisi sejajar, pada posisi sejajar dalam jarak nayif 3 sampai 9, isrina dhira'an, 20 sekian dari Ka'bah, 20 hasta, 20 sekian hasta dari Ka'bah. Jadi pada jarak 20 sekian hasta saja dari Ka'bah, itu sulit kita pastikan kita menghadap atau berdiri sejajar dengan Ain Ka'bah. Katakanlah kita di tingkat 2 Masjidil Haram, yang waktu solat kita tidak lihat lagi masjid, tidak lihat lagi Ka'bah. 29, katakanlah 29 atau 30 hasta, berarti 15 meter. Kata beliau 15 meter dari Ka'bah, orang yang berdiri solat itu tidak bisa memastikan dirinya menghadap Ain Ka'bah. Bagaimana dengan orang yang solat di halaman Masjid Haram? Bagaimana orang yang solat di tingkat paling atas, di saf paling belakang? Antum bayangkan, Ka'bah ada di tengah aula kita, dan kita berada di sini. Jadi kira-kira bangunan Masjidil Haram itu kayak berkotak-kotak begitu, nggak bisa tembus pandang, ada tiang-tiang banyak. Nah sekarang coba pastikan kita menghadap Ka'bah yang ada di aula sana. Sangat tidak mungkin sekali. Nah kalau kita katakan wajib menghadap Ain Ka'bah, pasti banyak sholat orang yang nggak sah. Wala budda, dan mesti dalam jarak 15 meter, mesti ayyakuna ba'duhum, bahwa adalah sebahagian mereka qad tawajjaha ila jihatil Ka'bah, sungguh dia menghadap ke arah Ka'bah. Walam yusib ainaha, dan dia tidak sejajar dengan ainnya Ka'bah. Yusib mana dasarnya memastikan atau mempaskan. Nah, walam yusib, dan dia tidak bisa mempaskan dirinya dengan ainnya Ka'bah. Wa haitsu ijtama'atil ummah, ketika sepakat umat ala sihhati salatil kulli, atas sah salat seluruhnya. Ketika kita katakan sepakat umat atas sah salat seluruhnya, baik orang yang ada 30 hasta dari Ka'bah, atau 3 kilo dari Ka'bah, atau 3000 kilo dari Ka'bah, semua salat mereka itu sah. Yang mereka hanya menghadap ke arah, bukan ke ain, alimna, maka kita bisa simpulkan, kita bisa pastikan anna isobata ainiha alal ba'id ghairu wajibatin, sesungguhnya menghadap ainnya Ka'bah terhadap orang yang jauh itu tidak wajib, dengan dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberatkan oleh Allah kepada satu jiwa kecuali kemampuannya jiwa. Nah,
Itu dalil secara logikanya. Wa min jihatin ukhra, dari sudut pandang yang lain, fa innan nasa, sesungguhnya sahabat-sahabat, sesungguhnya manusia-manusia, min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banau al-masajid, mereka membangun masjid-masjid, walam yahduru muhandisan, dan mereka tidak menghadirkan insinyur, inda taswiyatil mihrabi, ketika mempaskan mihrab, ketika mempaskan posisi mihrab. Wa muqabalatul ain la tudraku illa bidakiki nazaril handasa, dan memastikan menghadap ain Ka'bah, muqabalatul ain, memastikan menghadap ain Ka'bah, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa didapati kecuali dengan detail pandangan ilmu insinyur. Nah, dengan detail pandangan ilmu keinsinyuran. Apa nama itu? Orangnya insinyur, ilmunya apa? Handasa. Orangnya muhandis. Masdarnya insinyur kan orangnya, ilmunya bagi kita sama saja. Keinsinyuran, orangnya dokter, ilmunya kedokteran. Orangnya bidan, ilmunya kebidanan. Orangnya tukang, ilmunya pertukangan. Orangnya insinyur, ilmunya nggak ada dipakai itu masalah. Ilmunya kecuali dengan dakiki nazaril handasah, kecuali dengan detail pandangan ilmu insinyur. Walam yakul ahadun minal ulama, tidak pernah berpendapat seorang pun daripada ulama, anna ta'allumat dalailil handasiyah wajibun, sesungguhnya mempelajari dalail, indikasi yang menunjukkan berdasarkan ilmu insinyur, itu wajib. Gak ada ulama mengatakan mempelajari dilalah arah Ka'bah berdasarkan ilmu insinyur itu wajib, nggak ada. Maka dari riset tersebut kita pastikan anna istiqbala ainil Ka'bah ghairu wajibi, sesungguhnya menghadap ain Ka'bah itu tidak wajib. Kalaulah wajib, pasti dari dulu mereka setiap bangun masjid pasti menghadirkan pakar-pakar geografi. Nah, setelah dipaparkan dalil daripada mazhab Imam Syafi'i dan Hambali yang mengatakan wajib, kemudian mazhab Hanafi dengan Maliki mengatakan tidak wajib, hanya wajib menghadap arah, maka tarjih daripada Syekh Ali As-Sabuni mengatakan hadhihi khulasatu adillatil fariqaini, inilah keringkasan dalil-dalil dari dua kelompok sukna halak yang kami paparkan akannya, kami siramkan akannya
yang kami sampaikan akannya dalil-dalil untuk anda. Wa anta, dan kamu dan engkau, idza antan nazar, apabila engkau fokuskan pandangan. Amta itu kemarin sudah kita lihat di komus, maknanya maino-ino. Nah, di tenok-tenok. Idza an'amta, anta, bukan an'amta, anta. Apabila engkau fokuskan nazar, diteliti, perhatikan secara seksama, ra'aita, kamu akan tahu anna adillatal fariqits tsani, yakni Malikiyah wal Ahnaf, aqwa burhana, sesungguhnya dalil-dalil kelompok kedua terdiri daripada mazhab Maliki dan Hanafi itu lebih kuat keterangannya, lebih jelas bayanan kejelasannya. La siyama, terlebih, apatah lagi, lil ba'id, bagi orang yang jauh, alladzi fi aqasid dunia, yang berada di ujung-ujung dunia. Alladzi kana, takdir kana, artinya seseorang yang berada fi aqasid dunia, di ujung-ujung dunia. Wa usulus syariati as-samhah, sementara pondasi syariat adalah toleransi. Pondasi agama adalah memberikan maaf, memberikan keringanan. Ta'bat taklifa bima la yutaqu, enggan ia syariat akan membebankan dengan sesuatu yang tidak disanggupi. Enggan ia syariat akan membebankan bima la yutaqu, dengan sesuatu yang tidak disanggupi. Wa ka'annal fariqal awwala, dan seolah-olah kelompok pertama, yaitu ulama Syafi'iyah dan Hambali, hina ahassu, ketika mereka merasa su'ubata mazhabihim, akan sulitnya mazhab mereka, seolah-olah kelompok pertama ketika mereka menyadari, ahassu, merasa sulitnya mazhab mereka, khususan min ghairil musyahid laha, terlebih-lebih dari tanpa ada yang mendukung baginya kesulitan, khususan terlebih-lebih dari tanpa musyahid, dari tanpa ada yang mendukung baginya sulit. Qalu, mereka kelompok pertama berkata, inna fardal musyahidi lil Ka'bah isabatu ainiha hasan, wa fardul ghaibi anha isabatu ainiha qasdan, sesungguhnya wajib menyaksikan bagi Ka'bah, sesungguhnya kewajiban, inna fardal musyahidi, sesungguhnya kewajiban orang yang menyaksikan bagi Ka'bah, artinya sholat di sekitar Ka'bah, bisa melihat langsung ke Ka'bah, itu mempaskan posisi
isabatu ainiha, mempaskan posisi dengan ainnya Ka'bah secara hissan, secara kasat mata. Wa fardul ghaibi anha, dan kewajiban orang yang jauh darinya Ka'bah, kewajiban orang yang jauh darinya Ka'bah itu isabatu ainiha qasdan, mempaskan posisi dengan ainnya Ka'bah di dalam qasadnya, di dalam hatinya, di dalam tujuannya. Nah, karena adanya pernyataan seperti ini dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga ada di antara ulama Syafi'iyah mengatakan wajib di dalam niat itu ta'arud mustaqbilal kiblat. Maka lengkapnya lafaz niat daripada solat, nawai usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman mustaqbilal kiblati. Kenapa ada bahasa mustaqbilal kiblati? Lihat, karena orang yang jauh dari Ka'bah, dia mesti memastikan posisinya lurus dengan ain Ka'bah di dalam qasad, di dalam niat. Tapi bagi orang musyahid yang hadir di halaman Ka'bah, bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya, kewajibannya adalah mempaskan dirinya dengan ain Ka'bah secara hissi. Ketika dia sholat, dia angkat pandangnya ke depan, dia sejajar dengan ain Ka'bah, maka sholatnya sah. Tapi bagi kita yang jauh dari Ka'bah, kita sholat kemudian memastikan hati dengan keyakinan bahwasanya inilah arah yang akan mengantarkan lurus dengan ain Ka'bah. Akhirnya muncul pendapat seperti ini ketika seolah-olah kata Syekh Ali As-Sabuni, ketika ulama Syafi'iyah mengatakan sulitnya penerapan mazhab mereka, muncullah dua penyampaian seperti ini. Nah, wa ba'da hadza yakadu yakunul khilafu bainal fariqaini siklian. Nah, setelah ini pernyataan, setelah ini penyampaian, hampir bahwa adalah perbedaan pendapat di antara dua kelompok itu hanya bentuk. Nah, bentuknya berbeda, tapi kalau hakikatnya tidak ada perbedaan. Nah, siklian, hanya beda bentuk. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya mereka sarrahu, telah menyampaikan terus terang, bi anna ghairal musyahidilaha, sesungguhnya orang yang tidak menyaksikan baginya Ka'bah, sesungguhnya ghairal musyahid, orang yang tidak melihat langsung baginya Ka'bah, itu cukup ayyak takida, bahwa dia meyakini, bahwa dia berkeyakinan sesungguhnya dia itu menghadap ke ain Ka'bah. Yakin dalam hati dia menghadap ain Ka'bah, tapi tidak pasti. Apa bedanya sama dengan mazhab Hambali, al-mazhab Hanafi sama Maliki? Ketika sholat tidak wajib menghadap ain Ka'bah, hanya arah. Nah, prakteknya sama. Orang Maliki yang sholat di Indonesia itu akan melihat arah Ka'bah. Orang Indonesia, orang Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang sholat di Indonesia juga akan melihat ke arah Ka'bah. Bisa dia ke ain Ka'bah? Tidak ke arah. Ain itu hanya ada dalam keyakinan saja. Berarti seolah-olah tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar
hanya bentuk perubahannya saja, hakikat dan prakteknya sama. Oh, saya Syafi'i, keyakinan saya adalah menghadap Ain Ka'bah. Salat sekarang, apakah antum melihat Ain Ka'bah? Berusaha mencari Ain Ka'bah? Tidak, arah juga kan? Nah, Ain Ka'bah ada di mana? Meyakini ke arah ini pasti sehadap Ain Ka'bah. Cuman keyakinan doang, hakikatnya tidak. Nah, sekarang Maliki salat di Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan mencari arah Ka'bah. Nah, bentuknya berubah, bentuknya berbeda pendapat, hakikatnya sama saja. Bihaisu law uzilatil hawajiz yara annahu mutawajjihun fi salati ila ainiha. Nah, jadi mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan orang yang tidak melihat langsung bagi Ka'bah cukup dia berkeyakinan sesungguhnya dia menghadap kepada Ain Ka'bah sekiranya kalau dihilangkan pembatas-pembatas, uzilatil hawajiz, kalau sekiranya dihilangkan pembatas-pembatas antara dia dan Ka'bah, yaro, dia akan melihat sesungguhnya dia menghadap di dalam salatnya kepada ainnya Ka'bah. Wa fi hadzal ra'yi junuh ilal i'tidal. Nah, pada ini pendapat fi hadzal ra'yi junuhun ilal i'tidal. Apa itu junuh? Sayap. Ini junuh. Ada kamu sini. Komus Irfan. Kalau santum nggak pakai komus, cenderung kepada pendapat yang sederhana, yakni kalaulah musyahid memang wajib nampak menghadap Ain Ka'bah secara kasat mata, tapi kalau orangnya jauh itu enggak mesti. Nah, yang penting dia bayangkan di hatinya dia menghadap ke arah Ka'bah. Kalau sekiranya dilenyapkan semuanya, dia seolah-olah sedang menghadap ke Ain Ka'bah. Bayangannya begitu. Berkata Al-Allamah Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau Jami' lil Ahkamil Quran, manasuhu, sesuatu yang redaksinya begini. Wakhtalafu hal furidal ghaibu. Itu pendapat lama karena sesungguhnya pendapat tersebut membebankan bagi sesuatu yang seseorang tidak bisa sampai kepadanya. Takliful lima la yasilu ilaih, membebankan bagi sesuatu yang tidak akan sampai ia seseorang kepadanya sesuatu. Membebankan perkara yang enggak mungkin. Nah, itu kata Imam Ibnu Arabi. Wa minhum, di antara mereka ada ulama yang berpendapat dengan jihad. Jadi wajib menghadap arah saja, bukan ain. Wa huwa sahih. Itulah pendapat yang kuat. Li salasati aujuhin, karena ada 3 pertimbangan. Karena ada 3 sudut pandang. Yang pertama, annahu mungkin, sesungguhnya arah itulah yang mungkin. Sesungguhnya menghadap arah itu yang mungkin. Alladzi yatarabbatu bihi taklif, atau yutarabbatu bihi taklif,
yang diikat dengannya mungkin akan pemberatan atau penekanan hukum. Yurtabatu bihi taklif. Perkara mungkin yang diikat dengannya akan penekanan hukum. Asani, sudut pandang kedua, annahul ma'muru bihi fil Quran. Sesungguhnya menghadap arah itulah yang diperintahkan dengannya dalam Al-Quran. Annahul ma'muru bihi, sesungguhnya menghadap ke arah itulah yang diperintahkan dengannya di dalam Al-Quran, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Istidlalnya modal tadi, kalaulah ke ain tentu Allah katakan satral Ka'bah. Tapi ketika dikatakan satral Ka'bah, satral Masjidil Haram, maknanya arah Ka'bah bukan Ka'bah. Al-thalith, alasan ketiga, annal ulama ahtajju bis-saffit tawil. Sesungguhnya para ulama berdalil, sesungguhnya para ulama berargumen dengan shaf yang sangat panjang. Alladzi yu'lamu qat'an, yang shaf yang bisa dipastikan, panjang yang bisa dipastikan, atau yang bisa diketahui secara pasti, annahu ad'afu ardil bait. Sesungguhnya shaf yang panjang itu sekian kali lipat daripada lebar Ka'bah. Nah, sesungguhnya para ulama ihtajju, mereka berdalil, bis-saffit tawil, dengan shaf yang panjang yang bisa diketahui secara pasti. Sesungguhnya shaf yang panjang itu sekian kali lipat daripada lebar Ka'bah. Yang panjang dari kita di Indonesia ini, apalagi shaf di Jur, shaf di Istiqlal, itu berapa panjangnya? Nah, kalau ditarik garis ke sana secara ain, lebar shaf berapa? Sementara kalau Ka'bah kalau kita berbaris begitu, itu paling 30 orang misalnya, itu udah penuh tuh sudut Ka'bah. Nah, sekarang shafnya 90, 120, 50 satu shaf. Masjid Raya Sumbar berapa satu shaf? 100 lebih. Nah, ini kalau ditarik garis lurus ke sana, pasti lepas daripada sisi Ka'bah. Nah, kalau begitu mestinya harus bengkok begini-begini. Nah, kayak meja. Nah, itu secara logikanya. Titik. Sebelum masuk pada hukum nomor 3, ada pertanyaan dalam hal ini? Nah, ini yang beda arahnya. Yang lain sudah lurus, dia lurus ini. Itu nama karidung, kariongo, kapalo. Ini masalah ketika tidak dirujuk kepada ahli. Khair. Hukum ketiga, hal tasihus salatu fawqa dhahril Ka'bah. Apakah sah solat di atas atap Ka'bah? Apakah sah solat di atas atap Ka'bah? Yang ada riwayat hanya Sina Bilal azan di atas atap Ka'bah, enggak solat. Wa bina'an 'alal khilafis sabiq, halil kiblatu ainul Ka'bah au jihatuha. Berdasarkan kepada khilaf yang telah lalu
berdasarkan kepada pendapat yang telah terdahulu, apakah kiblat itu ainnya Ka'bah atau arah Ka'bah? Apakah kiblat itu ain Ka'bah atau arah Ka'bah? Imbana khilafun akharu fi hukmi shalah fawqal Ka'bah. Maka terbinalah khilaf yang lain tentang hukum salat di atas Ka'bah, sahkah atau tidak. Hal tasihu, apakah sah ia salat atau tidak. Fadhahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila adami sihhati salati fawqaha li'anna al-musta'li 'alaiha la yastaqbiluha innama yastaqbilu syai'an akhar. Berpendapatlah ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah kepada tidak sah solat di atas Ka'bah. Kenapa tidak sah? Karena sesungguhnya orang yang berada di atasnya Ka'bah, li'annal musta'liya 'alaiha, karena sesungguhnya orang yang berada di atas Ka'bah, la yastaqbiluha, itu tidak bisa menghadap Ka'bah. Karena dia di atasnya, bagaimana menghadap? Kecuali menghadap sesuatu yang lain, syai'an akhar, sesuatu yang lain. Nah, sekarang kita salat hadap Ka'bah. Dia berada di atas Ka'bah, ngadap ke mana dia? Hah? Madap ke benda yang lain. Kecuali waktu ruku, baru dia madap Ka'bah, karena dia ada di atas Ka'bah. Ketika sujud, madap Ka'bah, tegap diri, lepas pandangnya ke sana. Nah, bisa ke sekeliling masjid. Itu alasannya. Wa ajazal Hanafiyatu salata fawqaha ma'al karaha. Membolehkan oleh ulama Hanafi akan solat di atasnya Ka'bah serta hukumnya makruh. Kenapa makruh? Li'an lima fisti'la'i 'alaiha min su'il adab. Karena sesungguhnya naik ke atas Ka'bah termasuk dari su'il adab, adab yang tidak baik. Nah, karena sesungguhnya isti'la, naik ke atas Ka'bah, itu min su'il adab, kecuali anna sholata tasihu, sesungguhnya solat tetap hukumnya sah. Nah, sesungguhnya solat tetap hukumnya sah, binaan berdasarkan di atas mazhab mereka, annal qiblatahil jihah. Nah, sesungguhnya kiblat, dianya kiblat adalah arah. Ala mazhabihim, berdasarkan pendapat mereka, min, yakni sesungguhnya kiblat, dianya kiblat adalah arah. Min qararil ardi ila ananis sama. Nah, mulai daripada dasar bumi sampai ke awan langit. Ananis sama, awan langit, artinya adalah awan yang dekat dengan langit. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau dia ini Ka'bah, dia sholat di sini, pasti akan ada dinding Ka'bah di sini. Maka yang namanya kiblat itu kan arah. Arah itu bukan hanya benda, tapi mulai dari bawah sampai ke atas itu kan arahnya Ka'bah. Nah, nggak lepas dari arah. Walaupun dia terlepas pada dinding Ka'bah, ketika dia menghadap nggak kena dinding Ka'bah, tapi mulai dari bawah sampai ke atas itu kan arahnya Ka'bah. Jadi nggak ada batas. Tapi hukumnya makruh karena su'il adab. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun demikian, kita baca dalam kitab ulama Syafi'iyah menjelaskan bahasanya orang yang sholat di atas Ka'bah, asalkan di depannya dinding Ka'bah berjarak 2/3 hasta,
mereka tetap mengatakan hukum sholat sah. Nah, sah juga. Nggak ada yang mengatakan tidak sah. Sholat di atas Ka'bah kemana saja dia menghadap dari 4 penjuru, hukumnya sah-sah saja. Yang penting ada di depannya dinding 2/3. Nah, kan itu syaratnya itu, dinding 2/3 hasta. Kalau nggak ada dinding 2/3 hasta, baru tidak sah. Karena menghadap ke arah di bawah 2/3 hasta itu tidak muktabar. Yang muktabar 2/3 hasta. Berarti munculnya 2/3 hasta dalam mazhab ulama Syafi'iyah itu didasari kepada wajib menghadap ain Ka'bah. Nah, terkait pernyataan tentang saudara Anda tadi, kan di sana dinyatakan bahwa kejadiannya perubahan kiblat itu pertama kan dihasilkan dengan ijtihad muhandis, insinyur, dirubah dengan perasaan masyarakat. Apakah perasaan bisa kita katakan ijtihad? Bagaimana kejadian di kita awal-awal belajar di dalam kitab Mahali, pendapat yang kuat bahwa orang buta tidak bisa berijtihad. Bagaimana orang yang tidak punya dasar ijtihad, apakah perasaan tanpa punyanya pengetahuan tentang kejadiannya bisa menjadikan itu ijtihad, cuman berdasarkan perasaan? Kalau begitu, apakah kalau kejadiannya seperti itu, kita di sini contoh di pondok, kami pribadi kami berubah misalnya arah sholat ke sana dengan menyatakan nggak cocok lah arahnya ke sini, maka kita berpaling ke sana. Sedangkan yang pernah kita baca, orang yang tidak punya alat untuk berijtihad, ijtihadnya tidak sah. apa alat ijtihad? Yang pertama kan dia kalau kalau yang masalah di air yang dijilat anjing waktu itu kan minimal dia tahu kejadiannya, Minimal dia punya mata, itu dong. Maka ketika dia punya mata, dia tidak boleh minta bantu kepada orang lain. Nah, yang boleh minta bantu adalah orang buta. Orang yang punya mata, dia tidak punya kemampuan untuk berijtihad, boleh minta bantu? Tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Karena dia punya alat ijtihad, yaitu mata. Maka kita sikapi yang tadi bukan hanya berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan itu bukan ijtihad. Yang namanya ijtihad itu berdasarkan satu arah daripada, kalau di hutan itu arah tumbuhnya lumut di satu pohon. Yang kedua, berdasarkan daripada amal orang sebelumnya. Itu bagian daripada sumber ijtihad. Dia sudah ada di kampung itu sejak dulu sampai sekarang, itu kiblat ke sana. Tiba-tiba datang orang baru, ngukur-ngukur arah kiblat beda. Kan itu kejadiannya. Yang tidak mau berpindah arah kiblat itu ketika orang itu sudah lama tinggal di sana, dia sudah mengetahui arah kiblat dari dulu, begini amalan di sini. Nah, maka ada dalam bab fikih dikatakan ketika kita sedang sholat menghadap pada satu arah, lalu datang orang tempatan dan menginformasikan kiblat kamu salah, ternyata kiblat geser sedikit, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika dia meyakini dengan informasi tersebut berdasarkan orang tempatan, maka dia boleh merubah arah. Apa dasarnya? Orang tempatan. Nah, berarti arah kiblat, ijtihad dasar arah kiblat di sini pertama kepada pengamalan daripada masyarakat sebelumnya, atau kiblat masjid itu didirikan dari awal. Nah, memang sulit kita katakan, kita untuk berubah arah kiblat itu agak sulit. Kenapa? Apakah dulu waktu nenek moyang kami buat masjid ini tidak punya pakar? Apakah sekarang baru muncul pakarnya? Berarti mereka dulu berdasarkan ijtihad, sekarang berdasarkan ijtihad. Nah, maka saya katakan al ijtihad la yang kudu bil ijtihad.
Kenapa? Karena yang datang belakangan bukanlah secara yakin. Nah, karena yang namanya arah kiblat tidak ada yang yakin kecuali kalau dia katakan saya melihat Nabi sholat menghadap ke sana. Cuman satu itu saja fakta yakin untuk menetapkan arah kiblat bagi orang yang jauh. Nah, maka bagi kita yang jauh berarti kita yang meyakini dengan sholat masjid yang lama itu berdasarkan ijtihad. Orang yang datang setelahnya mengkaji dengan kompas, dengan handphone, itu juga ijtihad. Sehingga kalau bertemu dua orang itu beda pendapat, dia berdiri dengan pendapat masing-masing. Nah, Berarti bisa kita kesimpulan, ya. kalau masjidnya sebelumnya belum diadakan ijtihad, artinya baru. Memang dia langsung bangun, baru setelah itu periksa arah kiblat. Kalau seperti itu, maka kalau seperti itu semuanya sama-sama mengeluarkan kajiannya. Nah, itu beda lagi kan? Nah, semuanya memakan kajiannya. Ini belum ditetapkan batu nih, sempatokan nih. Satu bawa handphone, salah nih. Bawa handphone lagi, engkau salah lebih mahal. Salah lagi. Satu pakai manual, salah lagi. Akhirnya kita datangkan pakar. Nah, memang ahli dalam mengukur apakah pakai teropong bintang atau pakai garis ilmu falak, sehingga seketika dia memaparkan argumennya, maka siapa yang kalah pasti akan berubah prinsip. Nah, itu yang namanya ijtihad. Tetap aja ijtihad. Tapi kalau ada yang ngotot, saya yakin sini. Kalau nggak percaya, lihat lah. Nah, itu lain lagi bab karomah. Nah, dia sendiri yang nggak boleh ikut, yang lain yang yakin ikut. Maka terjadilah di sana masjid kiblatain. Nah, pertama azan iqamah dikumandangkan untuk kaum tua. Arah kiblatnya miring 30 derajat ke arah kanan. Kemudian iqamah kedua, arah kiblat miring ke kiri 30 derajat. Salat masjid kiblatain. Nah, ada lagi mazhab ketiga yang ragu, suruh buat masjid tempat lain. Nah, kalau masih juga ragu, sudah ada dua pilihan. Nah, hukum rabi' aina yanzurul musalli waqta shalah, kemana memandang oleh orang salat pada waktu salat. Nah, kemana memandang oleh orang salat pada waktu salat. Zahabal malikiyah ila annal musalliya yanzuru fi salati amama. Berpendapat ulama Malikiyah kepada sesungguhnya orang solat itu memandang dalam solatnya ke depan. Nah, ini mazhab Maliki. Solat lurus gini, pandang ke depan. Berkata jumhur, yustahabu ayyakuna nadharu ila maudi'i sujudi. Disunahkan bahwa memandangnya orang solat ke tempat sujudnya. Ini jumhur, ke tempat sujud, jangan ke depan tapi ke bawah. Ditukikkan pandangan dakek. Nah, tak tukik ke bawah, yang ke tempat sujud. Wa qala syarikul qadi yanzuru fil qiyami ila maudi'is sujud. Memandang ia orang salat waktu berdiri ke tempat sujud. Wa fi ruku'i ila maudi'i qadamaihi, pada waktu ruku ke tempat dua telapak kakinya. Kemudian waktu sujud ke tempat hidungnya. Waktu sujud lihat hidung. Wa fil qu'ud ila hujri, ketika duduk ke pangkuannya. Nah, ke pangkuan yaitu ke paha. Berkata Imam Qurtubi, fi hadil ayat hujjatun wadihah. Pada ini ayat itu argumen yang jelas bagi pendapat yang berpendapat kepadanya oleh Imam Malik. Di dalam ini ayat itu hujjah yang jelas bagi pendapat yang berpendapat kepadanya oleh Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Fi annal musalliya hukmuhu ayyanzura amama, dalam hal
sesungguhnya orang sholat, hukumnya orang sholat, hukmu, betul? Kita antum sama, hukumnya orang sholat itu memandang ke depannya orang sholat, bukan ke tempat sujudnya, karena firman Allah yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini sholat yang begini. Nah, karena muka ke arah. Kalau muka ke arah, otomatis pandangan ke arah Masjidil Haram, berarti mandangnya lurus ke depan. Nah, berkata Imam Ibnul Arabi, innama yanzuru amamahu, hanya saja memandang ia seseorang ke arah depannya, fa innahu in hana ra'sahu dhahaba ba'dul qiyamil muftaridi alaihi fir ra's, maka sesungguhnya seseorang jika dia menundukkan kepalanya, maka sesungguhnya seseorang jika hana ra'sah, dia tundukkan kepalanya, nisa hilanglah sebagian qiyam yang diwajibkan di atasnya seseorang di kepala. Aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Jadi bahasa qiyam, bahasa berdiri, ketika dia tundukkan kepala, itu berdiri nggak ada di kepala. Betisnya berdiri, punggungnya berdiri ketika dia tundukkan kepala, maka lehernya tidak berdiri, kepalanya tertekuk begitu kalau dia memandang ke tempat sujud. Jadi hilang sebahagian berdiri yang diwajibkan terhadapnya di bagian kepalanya. Wahwa asraful a'dha, padahal dianya kepala itu anggota yang paling mulia. Nah, padahal dianya kepala itu anggota yang paling mulia. Kenapa ketika menegakkan sholat, betisnya tegak, punggungnya tegak, kenapa anggota tubuh yang paling mulia tidak tegak ketika menegakkan sholat? Atas dasar itulah, kata Imam Ibnul Arabi, dilarang dari sisi itunya. Wa in aqama ra'sahu wa takallafa an-nazara bi basari ilal ardi fatilka masyaqqatun azimah. Jika dia tegakkan kepalanya, kemudian dipaksakan matanya memandang ke tempat sujud, mana caranya? Nah, ini jadi salat. Nah, fatilka masyaqqah azimah, itu sulit sekali. Nah, wa haraj, dan berat. Wa ma ja'ala alaina fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan di atas kita dalam agama dari kesulitan. Nah, jadi bukan karena urusan fawali wajhaka satral masjidil haram, tapi qiyamus sholahnya itu hilang di kepala. Nah, lalu kita ambil yang mana ini? At-tarjihu was-sahihu mazhaba ilaihi jumhur, yang ragu. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang berpendapat kepadanya oleh jumhur. Apa itu? Fa innal musalliya idza nazara ila makani sujud la yakhruju an qani mutahajjir ila Ka'bah. Jadi jumhur mengatakan yustahabu ayyakuna nadharuhu ila maudhi'i sujudih, disunahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, tetap jumhur, tidak ikut Ibnu Arabi, walaupun beliau Syafi'iyah. Nah, Ibnu Arabi itu pengarang kitab Hizib Dauratul A'la. Nah, Daurul A'la. Jadi kata jumhur, sesungguhnya orang sholat idza nazara ila makani sujud, apabila dia memandang ke tempat sujud, la yakhruju, dia tidak akan keluar
dia tidak akan terlepas dari keadaannya menghadap Ka'bah. Apakah ketika menekukkan kepala ke bawah dia dikatakan membelakangi Ka'bah atau tidak menghadap Ka'bah? Karena menghadap itu dengan dada, bukan dengan muka. Wa inna mastahabu dzalik, hanya saja mereka mensunnahkan, menganjurkan demikian. Hanya saja istahabbu, mereka jumhur menganjurkan demikian, solat itu tundukkan pandangan lihat ke tempat sujud, sehingga dia tidak sibuk dalam solat dengan selainnya, dengan selainnya solat. Nah, supaya dia tidak menyibukkan diri dalam solat dengan selain solat. Waliyakuna, dan supaya ada ia memandang ke tempat sujud, akhsha'a li qalbi, itu membuat lebih khusyuk hatinya. Wallahu a'lam. Nah, wajar saja kita lihat, mereka itu sholat lihatnya lurus ke depan. Nah, sampai nampak orang-orang ada di depan. Ini yang salah. Nah, ngusir orang. Ternyata itu dari mazhab lain. Nah, kalau orang Indonesia, dia nggak lihat orang lain. Nah, ketika orang melangkah, dia biarin aja. Kenapa? Udah kelangkah baru nampak. Kalau mereka gini lihatnya, nampak orang-orang mau melangkah tuh langsung. Kalau Indonesia gini, udah nampak, udah lewat baru nampak. Bagaimana mau menghalang lagi? Dia udah lewat. Nah, akhirnya orang Indonesia itu berani orang lewat depannya. Tapi ada juga orang Indonesia yang asal gini, orang tuh nggak berani lagi. Nah, nggak ada yang berani. Nah, apalagi kalau sholat di Indonesia menghadapnya ke depan, itu bakalan kita ragu rakaat sholat. Nah, senyum sendiri. Aneh-aneh tulisan baju. Hunaka ahkamun ukhra, di sana masih ada hukum-hukum yang lain secara juz'i, secara kecil-kecil. Tutlabu min kutubil furu', bisa dicari dari kitab-kitab furu'. Jadi Syekh Ali As-Sabuni tidak lagi mengutip hukum daripada ayat-ayat yang dibacakan sebelumnya, cukup 4 hukum saja, karena ada hukum-hukum terperinci yang lain yang disebutkan dalam kitab Furu' Fikih. Silakan dicari di Furu' Fikih, kata beliau. Kita masuk kepada poin berikutnya, ma tursidu ila ayatul karimah, apa saja yang diarahkan, apa saja yang ditunjuki oleh ayat-ayat yang mulia tersebut. Pertama, i'tiradul yahud ala tahwilil qiblah safah wa jahala, penantangan dari bangsa Yahudi kepada memalingkan arah kiblat, itu adalah sikap safah, kebodohan dan kejahilan. Li'annahu la ya'tamidu ala mantikin salim, karena sesungguhnya Yahudi tidak berpegang kepada mantik, ucapan yang sejahtera dari kesalahan. Kenapa? Karena kalau mereka berpegang dengan ucapan yang selamat, alhamdulillah, yahdikumullah yuslu balakum ya Rabb, nasirullah. Kalau sekiranya bangsa Yahudi berpegang kepada mantikin salim, maka mereka tidak akan pernah komplain terhadap pemindahan arah kiblat, karena Allah sudah sebutkan pemindahan arah kiblat tersebut dalam kitab mereka. Dan ayat yang kita bahas itu juga sudah memberitakan kepada Nabi Muhammad
sebetulnya mereka tahu dengan hal tersebut. Mana dia? Nah, innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, mereka tahu itu benar di sisi Tuhan mereka. Nah, kalau Yahudi berpegang dengan mantik salim, berpegang dusta, pasti mereka nggak komplit. Manut saja dengan isi Taurat, pasti mereka nggak komplit. Komplitnya mereka tersebut itu karena kebodohan dan kejahilan. Nah, apa yang kita istinbat di sini, yang kita ambil pelajaran di sini supaya tidak terulang sejarah Yahudi di umat Nabi Muhammad SAW, jangan melakukan penilaian yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, karena setiap yang berdasar kepada Al-Quranul Karim pasti akan selamat. Yahudi dikatakan safa dan jahalah karena dia tidak berpegang dengan isi Taurat. Umat muslim jangan sampai terulang lagi bahasa safa dan jahalah ketika dia tidak mau berkomitmen dengan kandungan Al-Quran. Apa diantaranya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Karena mereka tidak mau berpegang dengan Al-Quran, menganggap sesungguhnya riba adalah usaha cepat mengembangkan daripada bisnis mereka, mereka akan ketemu nanti pada titik safa dan jahalah, menganggap riba adalah usaha cepat untuk berbisnis. Maka orang-orang yang berfatwa mengatakan mundurnya ekonomi di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang berpegang pada ajaran Islam. Nah, itu safah lagi. Dia jahalah ketika memberikan statement yang bertentangan dengan Quran. Yang kedua, al-jihadu kulluha lillahi khalqan wa milkan. Jihad, arah semuanya, utara, selatan, barat, timur, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, khalqan, makhluk Allah, wa milkan, dan milik Allah. Fala i'tirada alaihi, maka tidak boleh komplain, tidak boleh menantang atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memindahkan dari arah ke arah yang lain. Nah, terserah Allah perintahkan mau hadap kemana saja. Yang sampai menjadi kelompok daripada sebagian kecil orang-orang munafik yang keluar meninggalkan Islam dikarenakan berpindahnya arah kiblat. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad SAW afdalul umat, sebaik-baik umat. Lizalika, karena alasan itulah ikhtarahallahu, memilih akannya umat Nabi Muhammad oleh Allah sebagai saksi terhadap makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat, sebagai saksi terhadap makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat. Nah, Irfan, apakah yang akan menjadi saksi terhadap umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi yang lainnya diundang pada hari kiamat oleh Allah, yang huruf saja atau enggak? Ini problem hari ini. Mau dengar rekaman bayannya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat-umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan tugas amar ma'ruf nahi munkar dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
iman sudah ada pada umat-umat terdahulu, maka letaknya kebaikan umat ini adalah dalam kerja dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang mengambil kerja ini, tidak mengambil kerja ini, tidak masuk umat terbaik. Itu ringkasan bayannya. Nah sekarang dalam ayat ini dikatakan umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat, karena alasan itu dipilih oleh Allah menjadi saksi di akhirat kelak terhadap umat-umat yang lain. Pertanyaannya, apakah yang penafur saja dipanggil besok? Berarti Imam Syafi'i nggak dipanggil. Nah, Imam Malik nggak dipanggil. Imam Bukhari nggak dipanggil. Kasihan imam itu. Imam Hanafi nggak dipanggil. Masya Allah, ini panggil AMP, Suruh, penanggung jawab, Kaulan tiap tahu. Nah, itu berbahaya menafsirkan Al-Quran menurut otak masing-masing. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Walaupun yang dikatakan itu benar. Nah, kalaulah demikian tafsirnya, bagaimana dengan penafsiran ini? Nah, di sini dikatakan litakuna apa bunyinya? Ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ada menyinggung amar ma'ruf di situ. Ada? Nah, berarti penafsiran Anda salah. Nah, mungkin saya keluar 4 bulan dengerin itu. Ini bahaya nih gak jadi makhluk baik. Rabi'an. Nah, yang keempat, tahwil kiblat imtihanu li imanin nas liyatamayyazal mu'minus shadiq anil fajril munafiq. Memindahkan arah kiblat itu ujian untuk iman manusia. Memalingkan arah kiblat adalah ujian bagi iman manusia, supaya berbeda orang beriman yang sebenarnya daripada fajril munafik, orang curang yang munafik. Jadi siapa yang melihat perintah itu dari Allah dan Rasulnya, tidak terkait dengan benda, tidak terkait dengan kelompok, tidak terkait dengan organisasi, tidak terkait dengan benda-benda duniawi, maka dialah orang yang lulus dalam ujian iman. Nah, ketika dipalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Mukarramah, ke Masjidil Haram, ada orang yang terpaut dengan benda, tidak melihat perintah dari siapa yang memerintahkan, dari mana perintahnya. Dia tidak melihat orang yang memerintahkan, tapi dia terkait kepada perubahan-perubahan arah tersebut, maka orang itu suruh bagi nasi bukan pakai mulut, pakai tangan saja. Bagi nasi bukan mulut, masak air liur nanti dalam. Supaya berbeda orang beriman as-sadiq anil fajr munafik. Yang kelima, adab Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yamnahu min su'ali tahwil kiblat. Adalah Nabi, adab itu mencegah akannya Nabi. Adab Sayyidina Rasul itu adab mencegah adab akannya Nabi dari memindahkan kiblat. Akan tetapi memuliakan akannya Nabi oleh Allah dengan apa yang Nabi ridha. Sebetulnya Nabi kepengen menghadap ke Masjidil Haram,
tapi karena adabnya yang tinggi, beliau tidak berani meminta, hanya dengan melihat-lihat saja. Akhirnya orang yang jaga adab, Allah muliakan, Nabi menjaga adab, lalu dimuliakan. Coba panggil Safir, saya nggak dengar gitu. Yang ngomong tuh, yang ngomong suruh sini semua. Yang keenam, Ka'bah Musyarrafah adalah kiblat Abil Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad jama'allahu biha qulubal ibad. Sungguh menggabungkan, mengumpulkan oleh Allah dengannya Ka'bah akan hati para hamba. Nah, dengannya akan hati-hati para hamba. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memberikan seruan untuk melakukan ibadah haji, sejak itu hati para hamba terpaut untuk datang ke Ka'bah. Maka ketika dia datang lalu memandang ke Ka'bah Musyarrafah, mereka langsung dengan kerinduannya, dengan tangisannya dan kecintaannya. Itu hal seperti itu wujud tasrif kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat jasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, ahli kitab mengetahui sesungguhnya tahlil kiblat itu benar. Ahli kitab Yahudi Nasrani ya'lamuna, mereka mengetahui sesungguhnya memalingkan kiblat itu benar. Akan tetapi mereka ingin memfitnah orang-orang beriman. Mereka tahu sebuah kebenaran, tapi mereka memfitnah, menyesatkan orang beriman. Itu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, ketika orang-orang itu masih berkumpul dengan Sayyidina Rasul. Ada di antara orang-orang yang imannya masih lemah, murtad dari ajaran Islam karena fitnah daripada Yahudi. Sekarang kita berada di penghujung zaman. Tidak ada lagi Nabi hidup di tengah-tengah kita, tidak lagi ada sahabat, tidak ada lagi tabi'in. Sementara Yahudi tetap yang konsepnya bagaimana kira-kira umat Islam akan terpedaya dengan isu dan propaganda dari bangsa Yahudi. Sehingga Nabi sabdakan, kalian akan ikut mereka sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal sampai ke lubang biawak. Nah, oleh sebab itu Nabi memberikan satu neraca yang mudah bagi umat Islam, khaliful yahuda wan nasara fi kulli syai. Itu mudah. Itu enggak perlu pakai akal. Itu pakai pandangan mata saja. Berbedalah kalian Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Nabi sampaikan hal tersebut bukan karena sebuah kebencian, tapi sebuah dasar atau tolak ukur untuk mengamalkan agama di akhir zaman. Lihat Yahudi, nah dia goyang-goyang, kita jangan goyang-goyang. Nah Yahudi pakai beginian, kita enggak begituan. Yahudi menjalin-jalin jenggot, kita jangan jalin-jalin pula jenggot. Nah Yahudi pakai peci di ubun-ubun, kita jangan peci di ubun-ubun. Enggak boleh dicoba. Nah, pokoknya beda saja sama mereka semuanya. Nah, karena kalau nanti disebutkan oleh Nabi sisinya, jangan begini, Yahudi begini, kamu begini, Yahudi begini, kamu begini. Siapa yang akan tahu ajaran Islam? Siapa yang mau tahu ini menyimpang atau tidak menyimpang? Nah, sekarang kamu lihat nyata-nyata Yahudi bagaimana dia, kalian berubah sikap, berbeda dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hikmatut tasyri'. Cukup. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah.